Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 20 dan 23. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Samuel kepada bangsa Israel yang telah melakukan kejahatan, agar jangan takut meskipun mereka telah melakukan kejahatan. Hal ini merupakan penghiburan bagi kita yang telah mengenal Allah yang penuh kasih karunia. Mereka tidak perlu takut karena Allah telah memberi mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengakui dosa-dosa mereka dan kembali melayaninya. Kita telah melakukan kejahatan, baik sedikit atau besar. Kita telah berdosa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Bila kita telah berdosa, apa yang harus kita lakukan terhadap Dia? Samuel memberitahu orang Israel kuno dan kita sebagai perpanjangannya apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan takut, jangan berhenti mengikuti Tuhan. Terkadang kita perlu mendengar jawaban dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Meskipun orang-orang telah berpaling dari Tuhan dengan meminta seorang raja, itu dapat diperbaiki dengan tidak berpaling dari Tuhan lagi. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dan kepada seorang pria yang telah disembuhkannya dia berkata, "Berhentilah berbuat dosa, atau sesuatu yang lebih buruk mungkin terjadi padamu." Setelah mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan, kita diberitahu apa yang harus kita lakukan. Alih-alih merasa takut, kita harus berpegang teguh pada Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah ungkapan yang cukup umum dalam Alkitab. Hal ini berarti bahwa kita harus mengarahkan hati kita kepadanya. Meskipun hati kita terkadang lemah, hati kita tetap harus tertuju kepadanya. Seluruh diri kita harus difokuskan kepadanya. Ketika kita lemah, bersandarlah kepadanya. Ketika kita telah berdosa, akuilah dosamu kepadanya. Ketika kita membuat keputusan, pertimbangkanlah Dia. Ketika kita diberkati, bersyukurlah kepadanya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Jika Dia mencari orang yang sempurna, Dia tidak akan menemukannya. Tuhan mencari mereka yang akan berbalik kepadanya dengan iman. Orang yang akan melayaninya dengan segenap hati mereka. Orang yang akan mencari hatinya. Setia bukan berarti menjadi sempurna. Kita berusaha setiap hari untuk memenuhi standar Tuhan. Kita ingin menjadi sempurna karena Tuhan kita sempurna. Tetapi kita tidak akan mencapai kesempurnaan itu selama hidup di dunia ini. Tuhan ingin agar kita mempercayainya pada hari-hari baik dan pada hari-hari buruk. Dia ingin kita memandangnya ketika segala sesuatunya berjalan baik. Dan Dia ingin kita memandangnya ketika kita melakukan kesalahan. Inilah yang disebut pengudusan progresif. Ada proses pertumbuhan rohani yang berkelanjutan dalam kehidupan semakin menyerupai Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Samuel mengatakan bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan bangsa Israel. Dengan terus terang dia berkata, "Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu."
Hal terakhir yang dibutuhkan oleh bangsa Israel saat itu adalah seorang pemimpin yang tidak mau menyerah dan meninggalkan mereka. Meskipun mereka telah berdosa terhadap Tuhan, mereka membutuhkan Samuel untuk bekerja lebih keras bagi mereka. Bahkan karena mereka telah berdosa terhadap Tuhan, mereka membutuhkan imam dan nabi yang berdoa bagi mereka dan mengajarkan jalan yang baik dan lurus. Samuel harus berdoa bagi umat, dan ia harus mengajarkan kepada mereka firman Tuhan. Samuel mengatakan apa yang akan dikatakan oleh Rasul Paulus ratusan tahun kemudian. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jika umat akan menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan, mereka perlu terus belajar. Celakalah Samuel jika ia tidak berdoa dan mengajarkan jalan yang baik dan lurus. Celakalah bangsa Israel jika mereka tidak belajar dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak takut, dan kami harus tetap mengikuti Tuhan. Kami harus tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menginginkan kami tetap dekat dan beribadah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.